Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 846-850. Tidak mungkin Zhou Dongfang dan Zhou Qianlong segera membalas. Itu adalah raja pembunuh di Eropa Utara. Dia telah melakukan hampir 2000 serangan tanpa pernah gagal. Dia membunuh semua orang yang sangat berkuasa. Saya tidak percaya dia akan jatuh ke sini bersama Ye Junlin. Zhou Xiaokun menghela nafas. Saya kira dia harus menjadi salah satu pembunuhnya. Wang menarik perhatian Dewa Perang Kunlun. Tiongkok adalah daerah terlarang bagi tentara bayaran dan pembunuh. Satu-satunya cara untuk memahaminya adalah bahwa Ye Junlin tidak mungkin melawan. Zhou Dongfang tidak dapat menerima bahwa Ye Junlin lah yang membunuh raja pembunuh. Kalau begitu kakek masih akan menyentuh Ye Junlin selanjutnya. Zhou Wei bertanya, "Jangan bergerak sekarang, jika Dewa Perang Kunlun mengetahui bahwa kita menyewa pembunuh, itu akan berdampak buruk pada kita." Kata Zhou Dongfang, "Hei, makhluk menyebalkan ini tidak bisa mati." Zhou Qianlong dan yang lainnya sangat marah. Singkirkan saja dia sebelum pertemuan tahunan. Zhou Dongfang mendengar sesuatu. Ngomong-ngomong, Xiaokun, bagaimana luka kakakmu? Zhou Xiaotian masih terbaring di ranjang rumah sakit setelah anggota tubuhnya patah. Cedera saudara baik-baik saja, tetapi tidak mungkin pulih sebelum pertemuan tahunan. Zhou Xiaokun menghela nafas. Apa yang harus kita lakukan? Pada pertemuan tahunan, jika cabang lain dari keluarga Zhou mengetahui bahwa anggota tubuh kakak laki-laki tertua Anda telah cacat, wajah keluarga Zhou kita akan hilang. Bahaya tersembunyi ini tidak kalah dengan bahaya yang dihadapi Ye Junlin. Anda akan ditertawakan sampai mati saat itu. Ayah, aku sudah pergi ke banyak dokter terkenal, tapi aku masih belum bisa menyembuhkan adikku secepat itu. Zhou Qianlong berkata, "Kakek, aku kenal seseorang yang seharusnya bisa menyelamatkan ayahku." "Siapa?" semua orang bertanya. Saya mendengar bahwa Gu Feng, yang dikenal sebagai Raja Dokter Lapangan, telah datang ke Jinling. Dia adalah yang terbaik dalam mengobati patah tulang dan penyakit lainnya. Kata Zhou Qianlong. Setelah semuanya diberitahukan, semua orang tahu bahwa Gu Feng akan datang. Apa yang dilakukan dokter terkenal di Jinling ini? Zhou Dongfang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia di sini untuk merawat Zheng Zihan. Konon dia bisa mengembalikan wajah Zheng Zihan yang terbakar ke keadaan semula tanpa perlu transplantasi atau operasi plastik. Kata Zhou Qianlong, "Apa? Zheng Zihan? Bagaimana ini bisa dilakukan? Wanita ini harus dihancurkan. Siapa yang menyuruhnya ada hubungannya dengan Ye Junlin? Dia tidak bisa diobati." Zhou Dongfang tampak kedinginan. "Xiaokun, pergilah ke Jinling dan bawakan aku dokter lapangan Gu Feng. Dia tidak bisa mengobati Zheng Zihan. Dia ingin merawat anggota tubuh anakku. Kita harus memastikan dia bisa berjalan sebelum pertemuan tahunan." Zhou Dongfang ingin membawa Gu Feng kembali. "Kakek, ada yang tidak beres." Petugas medis medan perang Gu Feng berasal dari Brigade Besi Yan Huang, dan dia dikatakan memiliki status yang sangat tinggi. Jika kita menangkapnya dengan gegabah, bukankah kita akan menyinggung perasaan seseorang? Tidak mudah menyinggung perasaan seperti ini, orang, Zhou Qianlong menyarankan. Zhou Dongfang meliriknya dan berkata, "Apakah kamu melupakan paman ketujuhmu?" Zhou Qianlong tiba-tiba menyadari, ya, Paman Qi adalah jenderal harimau dari Brigade Besi Yan Huang. Gu Feng juga anggota Brigade Besi Yan Huang. Bahkan jika kami melakukan sesuatu yang berlebihan, kami tidak akan menyinggung siapapun, ya. Xiaolong adalah seorang jenderal, apa salahnya kami menggunakan dokter kecil? Zhou Dongfang menampiknya. Saat ini, kecuali Dewa Perang Kunlun, dia tidak menganggap serius orang lain. Zhou Xiaokun segera pergi ke rumah sakit rakyat pertama Jinling.
Dia memimpin orang-orang langsung ke bangsal tempat Zheng Zihan berada. Saat ini, Gu Feng sedang mengoleskan obat herbal pada Zheng Zihan. Tiba-tiba pintu bangsal terbuka dan orang-orang biasa bergegas masuk. Dia menjatuhkan ramuan di tangan Gu Feng ke tanah, mengupas ramuan dari wajah Zheng Zihan, dan bahkan mengeluarkan tabung infus. Kemudian ambil gaya kuno dan keluar, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan?" Kata Gu Feng dengan tatapan tegas. Tuan Gu Feng merasa sedih. "Saya akan menjelaskannya nanti." Zhou Xiaokun tersenyum meminta maaf, mengambil Gu Feng dan pergi. "Lepaskan aku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar," kata Gu Feng dengan marah. "Jangan khawatir, Tuan Gu Feng, kami tidak akan pernah menyakitimu." Para dokter dan perawat di koridor tidak dapat menghentikannya sama sekali. Segera, Gu Feng dibawa ke bawah menuju rumah sakit. Tapi Zhou Xiaokun langsung menabrak seseorang. "Minggir!" teriak Zhou Xiaokun, tapi saat dia mendongak, dia ternyata adalah Ye Junlin. Zhou Xiaokun tertegun sejenak. "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ye Junlin bertanya dengan tenang. Melihat Ye Junlin, mata Gu Feng berbinar. "Dia aman. Itu bukan urusanmu, minggir," kata Zhou Xiaokun dengan marah. "Turunkan orang itu dan aku bisa melepaskanmu." Ye Junlin berkata dengan dingin, "Apa hubungannya ini denganmu? Minggir, apakah dia ada hubungannya denganmu?" Zhou Xiaokun berteriak dengan marah. "Ini saudaraku, tentu saja aku harus menjaganya." Mata Ye Junlin berkilat dengan niat membunuh yang haus darah. "Saya tidak peduli apa hubungan Anda. Keluarga Zhou ingin membawa orang ini pergi, minggir." Ye Junlin menggelengkan kepalanya. "Tidak, Anda akan didenda jika tidak memakannya, bersulang sialan." "Pukul aku," Zhou Xiaokun dengan perintah. Semua orang bergegas maju. Namun puluhan detik kemudian, mereka semua jatuh ke tanah dan melolong. "Bang!" Ye Junlin bahkan mengusir Zhou Xiaokun. "Kamu berani memukulku, kamu pengkhianat!" Zhou Xiaokun tanpa sadar mengambil peran sebagai orang yang lebih tua. Dia merasa pemukulan Ye Junlin terhadapnya tidak adil dan tidak etis. "Keluar!" Ye Junlin menendangnya lagi. "Oke, Ye Junlin, kamu merusak urusan keluarga Zhou, kan? Kalau begitu tunggu." Zhou Xiaokun mengutuk dan pergi. "Oke. Aku akan berdiri di sini dan menunggu, panggil orang sebanyak yang kamu bisa." Ye Junlin mencibir. "Oke, tunggu saja, lihat bagaimana aku membunuhmu." Zhou Xiaokun pergi dengan tergesa-gesa, ceritakan semuanya pada keluarga Zhou. "Apa?" Biarkan Ye Junlin memotong janggutnya, mata Zhou Dongfang hampir terbang. "Bagaimana kamu melakukan ini? Sampah, kamu bahkan tidak bisa menangani Ye Junlin." Zhou Dongfang mengutuk dengan marah. "Ingat, apapun yang kamu lakukan, kamu harus membawa dokter militer kuno itu kembali kepadaku." Zhou Xiaokun ditendang 2 kali oleh Ye Junlin, yang sangat menyedihkan. Zhou Xiaokun segera mengumpulkan orang-orang dan tiba di rumah sakit dengan kekuatan besar. Saat mereka hendak masuk, sejumlah besar gangster tiba-tiba muncul dari sekitar, termasuk ratusan orang, yang mengelilingi mereka. "Apa yang kamu lakukan?" Zhou Xiaokun bertanya. "Apa yang kamu lakukan? Ini bukan tempat yang seharusnya, keluar dari sini," kata para gangster itu dengan marah. "Kamu..." Zhou Xiaokun panik, dia benar-benar mengira Ye Junlin akan menunggu sendirian. Alhasil, banyak sekali orang yang diatur untuk menunggunya. Di mata Ye Junlin, keluarga Zhou belaka tidak memenuhi syarat untuk membuatnya menunggu. Dia baru saja menelepon dan ada ratusan gangster menunggunya. "Oke, ayo pergi, tidak mudah untuk pergi, pukul aku." Pada akhirnya, Zhou Xiaokun dan yang lainnya dipukuli. Zhou Xiaokun melarikan diri kembali ke Huahai. "Apa? Ye Junlin mengumpulkan sekelompok gangster untuk mengalahkanmu, masih memukulmu seperti ini."
Zhou Dongfang tampak kecewa. Kedua putranya tidak berguna. Tunggu, Ye Junlin sedang bergaul dengan sekelompok gangster. Zhou Dongfang berkata dengan heran. Ya, sekelompok gangster, sampah di lapisan bawah masyarakat. Benar-benar memalukan, Ye Junlin, identitasmu tidak boleh diketahui dunia luar. Jika tidak, keluarga Zhou kita akan kehilangan muka. Zhou Dongfang merasa bahwa Ye Junlin menjadi semakin tidak layak untuk memasuki keluarga Zhou. Dia hanyalah sampah jalanan, orang rendahan di masyarakat terbawah. Keluarga Zhou saya yang mulia, sungguh garis keturunan yang mulia, kita tidak boleh membiarkan wanita jalang tingkat rendah ini memasuki keluarga Zhou dan mencemari kita, keluarga. Zhou dengan suara bulat menolak Ye Junlin. Ayah, apa yang harus kita lakukan terhadap dokter militer Gu Feng? Zhou Dongfang tampak sombong. Perintahkan dia langsung untuk datang ke keluarga Zhou. Saya pikir setelah identitas saudara ketujuh terungkap, dokter militer Gu Feng tidak akan melakukannya. Datang dengan patuh. Benar, saudara ketujuh ada di sini. Status Brigade Besi Yan Huang sangat penting. Bukan masalah sepele untuk memesan dokter militer kecil. Kemarilah, ambil pena dan tinta serta stempel resmi Laoki. Saya ingin menulis perintah kepada Gu Feng secara langsung. Melihat peraturan itu seperti melihat orangnya, atas nama Jenderal Zhou Xiaolong. Saya memerintahkan dia untuk datang ke keluarga Zhou. Dia mengirim seseorang untuk mengirimkannya. Saat Ye Junlin dan Gu Feng menerima amplop itu, mereka bingung. Terutama surat itu memiliki dua kata besar yang tertulis di atasnya, pesan. Isinya sangat sederhana. Ini adalah perintah, atas nama Jenderal Zhou Xiaolong dari Brigade Besi Yan Huang. Gu Fengsu diperintahkan untuk datang ke keluarga Huahai Zhou untuk berobat. Siapapun yang tidak mematuhi perintah tersebut akan dikenakan hukum militer. Kontennya pendek tapi kuat, Ye Junlin dan King Long semuanya tercengang. Siapa Zhou Xiaolong? Apakah ini prajuritku? Apakah ini dari Brigade Besi Yan Huang? Ye Junlin bertanya dengan heran. Sebagai Panglima 9 zona perang, Ye Junlin tentu saja sangat sibuk. Tapi dia mengenal setiap pasukannya, Brigade Besi Yan Huang. Hanya Xiaolong yang tidak terbiasa minggu ini. Gu Feng tersenyum dan berkata, Jenderal, saya mengenal orang ini dengan baik, karena saya memperlakukannya, dia bukan anggota Brigade Besi Yan Huang, tetapi anggota pasukan lain. Dia adalah seorang pembelot dan ditangkap oleh musuh. Dia ditangkap oleh rekan-rekan kita, dia diselamatkan. Tetapi dia telah ditahan karena dia mengetahui beberapa rahasia. Dia menulis surat ke rumah setahun sekali. Dan dia mungkin menyebut dirinya anggota Brigade Besi Yan Huang demi muka. Ye Junlin tersenyum. Itu benar, dia menulis surat. Dia kembali dan berkata bahwa dia adalah anggota Brigade Besi Yan Huang. Dan kemudian keluarga Zhou menjadi seorang jenderal, Zhou Dongfang. Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa Jenderal Zhou Xiaolong, yang sangat kamu banggakan, sebenarnya adalah seorang pembelot dan tawanan, bukan? Dia bukan seorang prajurit di Brigade Besi Yan Huang, tapi dipenjara di Brigade Besi Yan Huang. Semua orang yang hadir merasa senang. Ini hanyalah sebuah lelucon. Perintah Zhou Dongfang juga ditulis dengan sangat baik. Jenderal, apa yang harus saya lakukan? Keluarga Zhou berkata, siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dikenakan hukum militer. Gu Feng berkata sambil tersenyum. Semua orang tertawa. Beranikah Anda memberitahu Dewa Perang Kunlun tentang keterlibatan dalam hukum militer? Apa-apaan ini? Ye Junlin berkata dengan marah. Kemarilah, kirimkan aku surat kembali. Segera, keluarga Huahai Zhou menerima balasan. Hanya ada satu baris di atasnya. Omong kosong macam apa Zhou Xiaolong itu? Jika dia ingin disembuhkan, Zhou Dongfang akan berlutut dan memintanya secara langsung. Setelah melihat kata-kata ini, Zhou Dongfang hampir meledak amarahnya. Kamu berani mengatakan omong kosong apa anakku Xiaolong? Apakah kamu mencoba memberontak?
Putraku adalah anggota Brigade Besi Yan Huang, anggota pasukan pribadi Dewa Perang Kunlun. Dengan setidaknya pangkat Mayor Jenderal, Anda menyebutnya omong kosong, itu tidak masuk akal. Beraninya seorang dokter militer kecil berbicara dengan liar, saya sangat tidak sabar. Zhou Dongfang hampir marah, kakek. Menurutku itu bukan surat dari Gu Feng. Seharusnya Ye Junlin. Kata Zhou Qianlong, apa? Ye Junlin? Zhou Dongfang berkata dengan heran. Hei Ye Junlin, kamu hanya seorang gangster kecil. Tapi kamu tidak menganggap serius anakku. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Zhou Dongfang mondar-mandir, memakan hati Ye Junlin. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus Anda lakukan mengenai hal ini? Masalah ini sulit ditangani. Ye Junlin punya beberapa trik. Ditambah lagi dia bersama seorang gangster. Mengirim beberapa orang biasa ke sana tidak akan bisa didapat. Singkirkan dia. Tetapi jika Anda mengirim orang-orang kuat, Kunlun pasti akan dibunuh. Dewa Perang menemukannya. Zhou Qianlong menggaruk kepalanya dan berteriak, sulit untuk ditangani. Zhou Dongfang tidak pernah menyangka bahwa keluarga kerajaan keluarga Zhou tidak berdaya melawan gangster kecil. Kami hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Tanpa pelecehan dari keluarga Zhou, Gu Feng Anxin menerima perawatan selama seminggu. Setelah menyiapkan ramuan yang cukup, dia pergi dan kembali ke zona perang utara. Efek pemulihan Zheng Zihan sangat bagus. Dengan menggunakan jamu, diperkirakan dalam sebulan hampir sembuh. Akibat Zheng Zihan, sektor hiburan grup Dongtian mengalami kerugian terus-menerus dan ditekan oleh semua pihak di industri tersebut. Secara khusus, media besar terus menyebarkan berbagai berita negatif tentang Zheng Zihan. Li Ziran terus menahan napas. Setelah sebulan menunggu, wajah Zheng Zihan kembali ke tampilan aslinya dan dia melakukan debut. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang wajahnya akan bengkak saat itu. Pada saat yang sama, pertemuan tahunan 10 tahun keluarga Zhou tiba dengan tenang. Hanya tersisa 7 hari. Keluarga Zhou menghabiskan banyak uang untuk mempersiapkan pertemuan tahunan ini. Baik itu tata letak tempat, promosi media, atau mengundang tamu, setiap langkah dilakukan dengan tertib. Pada hari ini, Ye Junlin sedang bermain dengan pedang perunggu kuno. Saat ini, Wu Shen berkata bahwa seseorang di luar ingin menemuinya. Ketika Ye Junlin tiba, beberapa mobil mewah di bawah semuanya memiliki pelat nomor mulai dari Lingnan. Pria paruh baya di kepala bertanya, apakah kamu Ye Junlin? Ini aku. Siapa kamu? Izinkan saya memperkenalkan diri. Zhou Yandong dari keluarga Lingnan Zhou. Menurut senioritas, saya adalah pamanmu, Zhou. Yandong tersenyum. Oh, Ye Junlin menjawab dengan dingin. Dia tahu bahwa keluarga Zhou memiliki banyak cabang. Tampaknya keluarga Lingnan Zhou dan keluarga Huahai Zhou telah berebut siapa yang terkuat. Kamu harus tahu identitasmu, kan? Kamu adalah cucu Zhou Dongfang, keluarga Zhou dari keluarga kerajaan Huahai, ibumu. Zhou Yingning, masih saudara perempuanku. Zhou Yandong tertawa. Oh, aku tidak mengakuinya. Jika tidak terjadi apa-apa, ayo pergi. Ye Junlin berbalik dan pergi. Kamu memiliki temperamen yang sangat buruk. Melihat Ye Junlin pergi, orang-orang di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah kamu memiliki temperamen yang buruk atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan kami. Bagaimanapun, kami yakin Zhou Dongfang memang memiliki cucu liar yang mengembara. Mari kita lihat bagaimana dia akan dipermalukan pada pertemuan tahunan ini. Senyum sukses melintas di sudut mulut Zhou Yandong. Segera Zhou Dongfang menerima telepon dari Zhou Dongwang dari keluarga Zhou di Nanling. Dongfang, aku benar-benar tidak berharap kamu memiliki seorang cucu. Bagaimana kamu bisa berani membiarkan dia hidup di jalanan dan menjadi bajingan yang tidak diinginkan? Zhou Dongfang gemetar ketika mendengar suara di telepon. Benar saja. Hal itu ditemukan, dia belum menemukan cara untuk menghadapi Ye Junlin. Bersambung.